kita membahas terkait dengan persiapan fakultas dulu ataupun promosi kuliah online yang akan datang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bisa langsung atau bisa juga menuliskannya di chat ya. Bila ada pertanyaan terkait dengan persiapan perkuliahan online yang akan berlangsung mulai tanggal 2 Juni. Itu Mas Yusuf enak sekali ya, ISIS kayaknya Mas Yusuf. Di mana itu Mas? Di rumah Pak. Halamannya kita seger banget ya. Iya Pak. Arep yang wis nang kamar wae pokoknya. Laptop terus. Biar lebih produktif. Oh, keren. Atau Harris iki Mas ya senengane. Tengok-tengok. Sik nyok gamel ora nek pandemi ngene iki Mas Harris. Libur Pak. Wah, kok libur iki. Tempat yang punya gamelan juga lockdown Pak. Aduh, iki. Iya. Adit, semancing ora kowe? Lah, kau mancing di lockdown iki. Lagi rawan maling Pak. Nggak boleh masuk. Malah dikira maling kok ya mancing ya. Ayo mancing. Gimana ini kok? Ayam. Gua rasa sungkan ngono lho. Sofia ini malah takon snack barang ini. Dari teman-teman gitu. Mungkin saya dulu yang mau bertanya. Oke. Terkait dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh fakultas nih Pak, dan sudah dibahas di fakultas. Nah, apabila nanti di perjalanan ataupun saat kuliah online itu ada beberapa dosen yang memang beliau-beliau itu punya aturan tersendiri terkait dengan penilaian kah atau hal-hal yang lain. Nah, tanggapan dari pihak fakultas sendiri itu siapa? Aturan tersendiri itu misalnya gimana? Kan kalau dari fakultas itu kan sudah menyepakati untuk menggunakan yang asinkron nih Pak. Nah, kemudian ada beberapa dosen mungkin yang kita nggak tahu nih Pak, kita belum juga apakah dosen itu akan menerapkan asinkron itu ataukah ada cara sendiri, karena mungkin perlu tatap muka dan sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit sulit untuk diterima oleh mahasiswa. Fakultas itu seperti apa untuk menanggapinya itu? Jadi bertolak belakang apa yang sudah diputuskan oleh fakultas. Ya, semoga tidak ada ya. Tapi kalau ada, sangat boleh jadi. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ketika dosen itu memperkenalkan secara sinkron. Tapi idealnya juga tidak setiap minggu sinkron, nanti akan menjadi masalah tentu saja. Ada beberapa kasus misalnya di psikologi itu harus ada kuliah yang membutuhkan tanpa ekspresi wajahnya. Nah itu mau tidak mau harus sinkron, membutuhkan tayangan video secara live. Nah misalnya seperti itu. Atau kemarin juga muncul diskusi tahsin. Nah, nanti kalau direkam suaranya sendiri, kalau rekamannya adiknya yang lebih fasih misalnya, nah, nanti jadi lulus misalnya. Akhirnya ada beberapa kasus ketika sinkron itu tak terhindarkan. Tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil atau diputuskan untuk menentukan sinkron atau tak sinkron. Nah, secara umum di fakultas kita relatif bisa diselenggarakan secara tak sinkron. Nah, bagaimana jika ada dosen yang misalnya memaksa harus sinkron? Ya disampaikan saja, kan sinyal dan segala macam. Nanti kami juga buka saluran secara personal, misalnya kepala kelasnya, ketua kelasnya,
prodi atau sekprodi. Nanti bisa kita lakukan identifikasi mengapa harus sinkron. Nah, kita bisa melakukan upaya-upaya pelacaan dan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian tentang penilaian. Penilaian pada prinsipnya kita tidak akan menurunkan grade atau standar penilaian karena bagaimanapun itu ukuran mutu atau kualitas. Yang berbeda adalah cara pengukurannya. Secara langsung kita bisa memantau ujiannya terkendali. Nah, bagaimana dengan tugas? Jadi relatif sulit untuk dikoreksi mana asli, mana kopi. Dan akan banyak melakukan inovasi untuk mendapatkan feedback hasil pembelajaran itu dengan berbagai macam pola. Misalnya kuis, pertanyaan singkat, dan akan menjadi lebih banyak. Karena memang tantangannya berbeda dengan kuliah tatap muka. Sehingga kalau misalnya dikeluhkan tugasnya banyak ujian, banyak tes, itu bukan jumlahnya yang banyak, tapi memang varian untuk mendapatkan feedback ketercapaian capaian itu membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan dengan tatap. Misalnya ada yang mengeluhkan, masa daftar hadir diganti dengan tugas? Ya itu satu-satunya cara yang dipertimbangkan oleh dosen untuk dapat mengidentifikasi bahwa mahasiswanya tahu mempelajari bahan sebelum. Saya kira itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi memang strateginya yang berbeda. Sehingga kalau kita membandingkan dengan pertemuan tatap muka, menurut saya tidak tepat. Begitu. Oh ya, satu lagi. Dosen itu menyiapkan materi lebih sulit dibandingkan dengan tatap muka ketika menyiapkan materi. Kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyiapkan bahan, untuk menginfeksi hasil dan segala macam itu. Karena kita ingin dan itu walaupun dalam suasana darurat ini tetap seoptimal mungkin. Capaian pembelajaran diupayakan walaupun tidak maksimal, tetapi kita upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada Pak Imam atau di sini ada Kaprodi juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktikum ataupun ada masukan terkait dengan praktikum. Mbak Fatimah, saya mau tanya Mbak. Ya, silakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bapak Dekan, Pak Wadek ada ya Pak ya? Bapak Ada. Kaprodi, Fakultas Teknologi Terapan, dan teman-teman semua. Sini saya mungkin mohon maaf lahir batin. Dari pribadi saya masih banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan sini saya juga berdoa dan berharap semoga di permasalahan ini, wabah ini kita bisa segera selesaikan, kita bisa segera menjalani hidup dengan normal. Gitu. Perkenalkan saya Lutfi apa ya? Mungkin udah ada namanya juga, udah pada tahu juga. Tadi berkaitan dengan yang Mbak Fatimah tanyakan, saya juga ingin bertanya terkait kuliah online nanti. Kebetulan Pak Dekan juga sudah menyampaikan bahwa metode yang kita lakukan adalah metode asinkron. Jadi tidak perlu misalkan hari itu hadir atau pada jam itu hadir. Nah, sedangkan kita kan tidak tahu apakah di situ kita misalkan terbatas oleh platform yang misalkan kayak WA nih, WhatsApp itu kan benar-benar luas gitu. Kita bisa aja di chat hari ini baca bulan depan gitu kan ya. Nah, atau mungkin misalkan ada aplikasi lain gitu di Instagram mungkin atau Twitter gitu, kita bisa gunakan untuk metode pembelajaran ini. Nah,
pertanyaan saya mungkin ini Pak. Jadi batasannya platform apa aja sih yang kita akan gunakan gitu untuk metode asinkron ini? Dan yang bukan dilarang ya, apa ya? Mungkin lebih ke yang bukan asinkron itu apa saja yang sehingga kita bisa tahu, oh ini tidak asinkron, sehingga mungkin kita bisa mengingatkan ke dosen bahwa ada surat edaran ini, kita lebih baik kuliahnya dengan metode yang asinkron gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Prinsip tak sinkron itu mahasiswa dan dosen tidak harus hadir dalam waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana dengan distribusi materi, bahan kuliah, kuis, tugas? Akan tetap menggunakan learning management system. Bisa menggunakan e-learning, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan web, dan bermacam-macam. Nah, untuk setiap materi itu nanti akan ada instruksi, akan ada arahan. Harus diapakan, harus bagaimana, termasuk dari mahasiswa juga memberikan feedback tata caranya seperti apa akan ada di situ. Dalam bentuk pertanyaan kuis. Kuisnya harus dijawab, ada tugasnya harus dikumpulkan. Instruksinya akan ada di dalam learning management system. Nah, kemudian untuk memperkaya materi pembelajaran atau meningkatkan proses interaksinya, bisa digunakan platform-platform lain, misalnya WhatsApp disepakati. Nanti bisa jadi dosen akan memberikan pengumuman. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan nanti akan direspon jam sekian sampai jam sekian, bisa jadi. Jadi ada keleluasaan untuk pengayaan proses interaksi perkuliahan itu. Kalau kuatnya email, mungkin email karena bisa aksesnya hanya seminggu sekali misalnya, atau seminggu 2 kali misalnya. Jadi tetap menggunakan LMS, Learning Management System, untuk proses distribusi bahan kuliah, termasuk materi tugas ataupun instruksinya. Nah, nanti pengayaannya itu yang nanti bisa dilakukan dengan platform-platform tak sinkron yang lain seperti WhatsApp, email, atau mungkin kalau perlu hanya cukup dengan SMS, ya SMS gitu. Gubernur. Masih gubernur atau Mas Lutfi? Masih belum kongres Pak, tapi udah ada hasil harusnya Pak. Oh. Enggak, gubernur nggak boleh 2. Calon gubernur. Bentar lagi. Oh, gubernur terpilih, gitu. Gubernur terpilih. Belum dilantik. Insya Allah Atau kalau segera, ada Mbak. tambahan mungkin Pak Joko, Bu Neng, atau Pak Damar juga boleh menambahkan, atau Pak Agung. Cukup lah gitu. Cukup ya. Iya. Ya. Ini yang biologi siapa Mbak Fatimah yang hadir Mbak Fatimah? Ada ketua biologi terpilih juga. Tadi untuk praktikum yang biologi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan bahwa memang rencana mulai minggu depan yang khusus yang di Jogja itu yang biologi, yang yang bukan praktikum tapi yang penelitian, yang skripsi itu sudah istilahnya itu oleh Pak Hadi sama Bu Dr. Rita ya sudah diidentifikasi siapa yang masih di Jogja dan yang ingin menyelesaikan skripsinya di lab, sehingga sudah dibentuk grup WA untuk pelaksanaan penelitian, sehingga harapan kita adik-adik mahasiswa yang ingin menyelesaikan penelitiannya di lab itu nanti sudah ada grup tersendiri, kemudian sudah diidentifikasi istilahnya itu peralatan yang diperlukan, kemudian jadwalnya juga, kemudian juga pengaturan masuk labnya pun juga ketat sesuai dengan panduan dari Satgas Covid, sehingga harapan kita walaupun ini masih situasi seperti ini, adik-adik mahasiswa tetap bisa menyelesaikan skripsinya di lab, itu bagi yang masih di Jogja dan ingin menyelesaikan skripsi di lab. Itu mungkin tambahan dari saya seperti itu Mbak Fatimah. Iya Pak, terima kasih Pak atas tambahannya. Mungkin ini juga ada yang bertanya, Mas Bawa Untung, untuk
Bapak Ibu Kaprodi SI. Saya dan teman-teman saya Prodi SI semester 6 SKP di DP Muhammadiyah. Semenjak COVID-19 stop semua kegiatan KP. Nah, nanti pelaporan ya, Pak. Oke. Nah, Jadi, oke, buat yang SI yang semester 6 ya, semester 6 atau semester yang di atasnya yang sedang KP dengan model magang, ini kemarin kita sudah buat polling gitu ya, kemudian dari polling itu sudah ada 71 orang yang sudah mengisi, itu 27% saja yang sama sekali belum melakukan apa-apa gitu. Sehingga sisanya insya Allah nanti sudah dianggap bisa menyelesaikan KP dengan magang. Kita buat template untuk laporannya. Jadi apa saja yang sudah dikerjakan selama magang, ya itu yang dilaporkan gitu. Jadi ada proses kegiatannya yang ketika magang itu yang dilaporkan. Kemudian untuk ujiannya ya seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi daftar dan seterusnya gitu ya. Jadi kita usahakan pada saat ujian UAS besok Anda juga sudah ujian KP atau ujian magang. Nanti penjadwalannya kita sesuaikan dengan jadwal UAS yang kalian tidak bentrok gitu dengan mata kuliah yang sedang kalian ambil seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum ngapa-ngapain gitu ya? Karena pas mau mulai magang ternyata lokasi atau tempat magangnya sudah sudah tidak memungkinkan seperti itu. Termasuk ketika jarak jauh pun itu susah gitu. Nah, ini sedang kita pikirkan. Gitu. Kita coba untuk menghubungi lokasi-lokasi magang, mungkinkah untuk 7 minggu ke depan untuk untuk melakukan magang yang hanya 5 minggu gitu ya. Ya walaupun tidak sesuai harapan, tapi sekali lagi ini karena satu musibah, it's okay gitu ya, tidak masalah. Jadi insya Allah kita coba untuk mengoptimalkan waktu yang kita miliki gitu. Kalaupun ternyata masih ada yang belum bisa atau tidak bisa melakukan apapun gitu ya, nanti kita dari prodi mungkin akan memberikan satu tugas. Jadi ada satu pilihan gitu ya, ada beberapa pilihan. Apakah mahasiswa mau menerima tugas dari prodi gitu ya untuk menyelesaikan di semester tersebut, atau akan mengikuti di semester depan dengan, kalau kemarin sih ada beberapa jaminan itu bisa di-free-kan gitu ya Pak Dekan ya. Jadi nanti kita laporkan bahwa karena situasi ini mahasiswa akan melakukan KP-nya di semester depan tanpa harus membayar SKS gitu. Nah, itu salah satu beberapa alternatif untuk KP atau magang gitu. Sudah gitu, Mbak Fatimah? Ada yang belum jelas? Iya. Mungkin sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas pengertian dan jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Mbak, saya lagi Mbak, boleh Mbak? Oke, silakan Mas. Ya, oke. Mungkin ini ada yang ingin saya tanyakan terkait beberapa minggu kemarin pas puasa. Kami dari perwakilan Ormawa, mungkin juga ada dari mahasiswa FAS juga yang di sini hadir, ikut diskusi dengan rektorat ya Pak ya. Nah, di situ mungkin ada usulan dari mahasiswa yang bagus juga menurut saya. Di sini ingin saya tanyakan untuk di tingkat fakultasnya nih Pak. Jadi dari pertanyaan itu kita diberi nanti bukan pertanyaan yang permintaan ya. Jadi dari situ
kita nanti akan diberikan kayak apa ya namanya, pengawasan atau controlling dari kaprodi atau bukan kaprodi apa, dosen PA. Nah, dosen pembimbing akademiknya itu lebih intensif gitu, karena ya seperti ini gitu nanti hubungan-hubungannya kan juga dari jarak jauh sudah bisa. Nah itu kalau dari fakultas sendiri bagaimana ya Pak ya? Mungkin bisa di aturannya biar bisa jalan gitu untuk tiap dosen pembimbing akademik di Prodivas, supaya nanti juga teman-teman mungkin yang ada keluhan tentang sinyal atau kuota pun juga bisa disampaikan langsung dari situ gitu. Mungkin kalau di sini kan mungkin masih canggung ya Pak ya, karena terlalu ramai. Kalau di dalam kelompok dosen pembimbing akademik mungkin kan ya hanya beberapa gitu, apalagi mungkin kayak prodi saya, ya saya aja angkatan hanya 11 gitu Pak ya, itu kan lebih enak gitu, sedangkan kalau ini kan bisa sampai 50 gitu. Itu aja mungkin Pak dari saya. Ya, oke. Mas Lutfi dosen walinya siapa? Ini Pak, kebetulan ke prodi saya Pak Damar. Oh, Pak Damar aktifnya apa kan? Iya. Nah ya, jadi kami hal semacam itu tidak kami tulis dalam aturan yang sangat kaku gitu, tapi kami memberikan keleluasaan dan kelonggaran kepada para dosen, menghimbau untuk secara aktif untuk berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa di dalam perwaliannya ataupun kelompok-kelompok mata kuliahnya, supaya komunikasi itu cair, tidak nyumbat, nunggu, keluhan dan segala macam gitu. Jadi kami sudah instruksikan kepada seluruh dosen wali dalam forum-forum untuk secara informal, jadi tidak formal, secara informal untuk tetap menyapa, ngaruh ke baik yang dosen wali, mata kuliah maupun bimbingan skripsi. Misalnya saya itu bimbingan skripsi saya buat dalam bentuk WhatsApp gitu, ya sesekali serapa, piye skripsimu tekan di dan segala macam, walaupun harus ditanya gitu malah panik gitu ya. Tapi kan ngaruh ke menjaga komunikasi itu tetap kita jaga. Itu kita lakukan. Itu Mas Lutfi. Sehingga mahasiswa saya berharap juga tidak perlu. Jadi dosen wali itu pintu pertama komunikasi saudara kepada universitas. Bisa terselesaikan di tingkat dosen wali, pasti akan dieskalasi ke prodi. Kalau tidak teratasi nanti akan ke fakultas dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang sifatnya keluhan, usulan, masukan itu bisa disampaikan melalui dosen wali juga. Nanti akan terakumulasi dalam forum-forum prodi, akan terakumulasi dalam forum-forum fakultas. Jawabannya tidak langsung, tetapi akan ada perubahan-perubahan misalnya. Itu kan juga dalam rangka untuk menjawab, menerima masukan misalnya, gitu. Hanya kita tuangkan dalam surat, dalam edaran, dalam keputusan yang terlalu formal begitu. Gitu Mas Lutfi. Dosen wali yang belum aktif gitu, kontak kaprodinya. Nanti kalau kaprodinya nggak jawab, kontak saya. Nah, gitu aja, gampang toh? Mesti dijawab kok, saya yakin dijawab. Kalau tidak langsung dijawab, balik boleh jadi karena sedang sibuk, ada urusan yang lain waktu pasti terjawab. Kalau saya biasanya begini, saya kasih waktu. Kalau 24 jam saya nggak jawab, di WA lagi, saya bilang begitu, karena Bu Lestri sudah ketumpuk dengan WA yang lain toh, nah, nggak lihat. Nah, jadi 24 jam kalau nggak terjawab itu saya minta WA. Kalau saya, tapi kalau yang lain ya bisa jadi aturannya berbeda atau tata caranya berbeda. Tapi mohon dimanfaatkan itu seleluasa mungkin, fleksibel, supaya saluran komunikasi tetap terjaga, gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih. Mungkin dari teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau menurut teman-teman dengan sistem yang seperti itu atau yang akan berlaku di fakultas itu juga mahasiswa, sampaikan aja. Saya kira Pak Ibu juga dengan sangat terbuka ya Pak, untuk menerima masukan. Sangat. Mungkin ada yang punya usulan untuk sistemnya seperti apa, apakah bisa di-share lewat YouTube-nya Prodi Biologi sendiri dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi cara tersendiri. Ditanyakan dari teman-teman. Kalau nggak ada, ya, oke, Bapak, silakan.
terkait dengan presensi nih Pak, yang online itu sempat benar-benar meributkan. Mungkin Pak Depok sebagai kaprodi matematika juga mungkin saya juga salah satu yang bertanya terkait dengan presensi itu Pak. Iya. Jadi matematika termasuk yang paling trik dalam presensi karena sampai membuatkan sistemnya mahasiswa harus check in, ngisi gitu. Walaupun di kemudian hari kayaknya kelabaan juga Pak Joko itu. Oke Pak, mungkin dari fakultas sendiri itu ada nggak sih Pak presensi yang diseragamkan dengan prodi yang lain? Karena kan saya nggak tahu nih dari prodi yang lain seperti apa. Tapi kalau dari kemarin memang entah teman-teman sudah menyampaikan atau belum, hanya saja memang dari matematika kemarin menurut saya sedikit memberatkan teman-teman karena mungkin karena kita hanya dibatasi dari dosen itu upload berapa jam kita harus presensi, kalau enggak ada undang tindih gitu Pak, sedikit ambigu ya. Jadi teman-teman bingung harus seperti apa gitu. Kita harus ada teman-teman yang ataupun tidak ada sinyal ataupun enggak buka WA dan sebagainya. Nah itu bagaimana fakultas terkait dengan presensi, karena kasihan juga teman-teman sudah mengumpulkan sudah mengikuti perkuliahan lupa presensi ya, tidak prinsipnya present, kehadiran. Sebenarnya itu kan cara Pak Joko untuk menyapa mahasiswa matematika toh kan bagus toh sebenarnya, malah SI ki ora tau nyopo. Itu kan ditanya kowe isih urip ora kan ngono toh, itu kon hadir Pak. Tanda tangan itu kan ditakoni kowe isih urip ora kan ngono. Gampangane ngomong kan begitu. Jadi tampak memberatkan itu karena memang cara kebiasaan. Tapi prinsipnya presensi itu kan menunjukkan kehadiran. Bahwa kemudian misalnya ikut kuliah kok tidak dihitung. Ya kalau memang ikut kuliah kan nanti bisa diajukan. Saya sebenarnya mengikuti, ada tugas-tugas yang saya kerjakan, kasusnya dan seterusnya. Memang dalam konteks perkuliahan online, presensi itu tidak bisa secara langsung disetarkan dengan tatap muka, apalagi dengan model tak sinkron seperti nanti setelah UTS kita akan lakukan. Cara presensi memang tidak kita bakukan, tapi prinsipnya adalah kita akan fokus pada capaian pembelajaran. Kalau ternyata nanti membutuhkan lebih dari 7 kali, ya nanti akan dilakukan interaksi lebih dari itu. Dosen sudah menilai cukup, mungkin juga kurang dari 7 kali. Karena yang kita sediakan waktunya adalah 7 minggu. Bukan tatap muka perkuliahan. Begitu. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan, kayaknya tadi akan mengubah rencana tentang presensi Pak Joko. Pak Joko. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ini memang prodi matematika yang buat presensi online kemarin. Memang ada sedikit trouble. Maksudnya di awal-awal tujuan kami pertama kali memang untuk memantau perkuliahan Pak. Tapi kita pantaunya lewat mahasiswa. Jadi kita mantau, oh ini sudah ada kuliah dan sebagainya. Karena kan awal-awal surat edaran itu kan tanggung jawab ada di Kaprodi. Artinya, waduh ini kok di Kaprodi. Nah maka saya buat presensi itu untuk memantau Bapak Ibu dosen itu sudah kuliah atau belum. Artinya untuk, oh ini sudah berapa kali dan sebagainya. Tapi akhirnya sedikit jalan, ini saya paksa juga untuk mahasiswa, oh ya sudah sekalian aja untuk presensi, maksudnya begitu. Nah akhirnya jalan lagi, timbul masalah lagi, mungkin Mbak Fatimah ini yang sempat protes ke saya ini begitu ya. Karena ada dosen yang membuat presensi lain gitu ya. Ya memang ini prodi yang membuat presensi awalnya memang untuk memantau perkuliahan Bapak Ibu dosen. Kemudian kita perluas. Nah akhirnya ini untuk yang ke depan, ini sudah kita evaluasi, nampaknya karena masalah-masalah yang misalnya nih mahasiswa itu presensinya juga tidak benar seperti yang kita harapkan, misalnya mata kuliahnya keliru, dosennya keliru, harinya keliru dan sebagainya, itu banyak sekali dan itu susah untuk direkap dan sebagainya. Kalau tujuan awalnya kemarin itu untuk untuk memantau keterselenggaraan perkuliahan itu sudah bisa, tapi kalau untuk presensi yang nanti akan ke Semeru itu susah sekali untuk diolah itu nanti gitu ya. Nah memang ada beberapa minggu itu sudah kami olah, kami serahkan Semeru. Tapi memang
kami sudah sampaikan kepada Semeru, nanti kalau ada presensi dari dosen, tolong dirubah lagi, begitu. Jadi banyak sekali yang protes ke saya itu, Pak kok saya masuk terus tapi tidak full lah, itu sudah banyak yang, nah sudah komplain ke saya. Jadi untuk kedepannya nanti presensi online yang kita selenggarakan ini karena sudah asinkron gitu nih. Nah nanti memang benar kita serahkan ke dosennya saja, ya. Jadi cukup memberatkan Prodi juga Pak, karena harus kita yang begitu. Jadi begitu rekan-rekan. Kalau memang merasa diberatkan dengan presensi ya mohon maaf gitu ya. Jadi harus ada 2 presensi, mungkin dosen sama prodi. Jadi memang harapannya dulu yang saya pikirkan itu, ini gimana saya memantau dosen sudah kuliah atau belum. Nah, jadi gitu. Kemudian kita perluas untuk ya udahlah mahasiswa yang harus presensi, karena kalau mahasiswa presensi kan berarti sudah ada kuliah dosen gitu ya. Jadi seperti itu awalnya untuk presensi online itu. Begitu Pak Emma. Jadi untuk ke depan mungkin itu tidak akan kita lanjutkan lagi mungkin gitu ya. Jadi nanti langsung ke dosen masing-masing. Begitu Mbak Fatimah untuk presensi online yang di Prodi Matematik. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman di Prodi Matematika atau Prodi yang lain yang mungkin merasa oh kalau kayak gitu nggak enak gitu ya, mungkin Pak juga pertimbangannya bukan enak tidak enak, nanti kan jadi suka tidak suka, bukan itu ya, tapi prinsip-prinsip tadi yang penting. Atau mungkin ada kendala-kendala Pak, saya di pelosok di sini sudah. Kalau ada kendala silakan, nanti kita bisa diskusikan. Mungkin bisa disampaikan secara langsung teman-teman. Memang mahasiswa FAS itu nek dijak omongan do meneng, ora tahu ono suarane. Iya Pak, pada pendiam ya Pak. Pada pendiam. Padha karo dosen yo ngono kalau ora dosen itu ada. Nggih. Mbak Fatimah atau Pak Dekan minta izin untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi agak terlambat sebentar. Jadi kami dari program studi biologi, alhamdulillah perkuliahan sebelum UTS bisa berjalan dengan lancar. Kuncinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam setiap mata kuliah, komunikasi antara dosen dan pembimbing akademik dan grupnya mahasiswa, dan komunikasi antara mahasiswa dalam grup itu sendiri. Nah, sering ada mahasiswa itu terlambat. Misalnya, kita meminta kuis dikumpulkan pukul 3 gitu ya, kuliahnya jam 9 ini. Kemudian diberi waktu kuis dikumpulkan pukul 3. Nah, dengan berbagai alasan dan kami bisa maklum, ada yang posting lewat WA, itu pun kita terima. Asal bilang. Misalnya, kemudian tidak bilang, terus di post-it-nya itu terlambat kan, kalau di Google Classroom kan bisa kelihatan ya, terlambat, tidak terlambat, itu kita akan memberikan poin yang berbeda. Tapi kalau bilang gitu, bahwa kesulitan sinyal tidak bisa masuk, dan sebagainya, kita akan bisa menerima dengan sangat baik. Jadi, intinya adalah komunikasi. Nah, Mbak Fatimah minta tolong itu bisa di-share-kan kepada semuanya. Bahwa pada dasarnya semua dosen di FAS itu saya lihat sangat terbuka. Kalau tidak bisa lewat WA, bahkan SMS pun nggak apa-apa. Tetapi kalau telepon mesti minta izin dulu karena waktunya kadang-kadang berbeda. Nah, tadi Bu Ning menyampaikan mengenai KP ya. Saya juga menambahkan, tolong nanti yang mahasiswa biologi, di program studi biologi untuk ujian KP diselenggarakan sebelum UAS. Waktunya itu mengikuti dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, ini juga masalah komunikasi. Nah, untuk misalnya contohnya untuk mahasiswa yang saya bimbing itu mulai minggu depan sudah ujian. Karena semua laporan sudah masuk yang pembimbingan saya.
Bahkan dosen lain sudah selesai, ada yang sudah selesai ujian, saya selaku Kaprodi sudah tanda tangan persetujuan atau finalisasi dari laporan. Nah ini untuk mahasiswa yang KP, semuanya ujian sebelum jadwal UAS. Jadi nanti pada saat UAS mengikuti ujian-ujian mata kuliah yang di luar kerja praktek. Jadi ini juga dikomunikasikan lewat grupnya masing-masing. Untuk pendaftaran ternyata sudah ada Google Form-nya yang dari TU. Jadi TU sudah membuat Google Form untuk pendaftaran kerja praktek. Nah ini juga disebarkan oleh masing-masing dosen pembimbing KP. Untuk program studi biologi tadi malam sudah di-sharekan di grup Google Form untuk pendaftaran, dan ini bersyarat yaitu ada nilai dari pembimbing lapangan dan kemudian laporan sudah disetujui oleh pembimbing. Nanti waktunya kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi Mbak Fatimah, insya Allah kalau komunikasi itu cair, keran-keran sumbatan-sumbatan komunikasi itu kita buka, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kalau metode pembelajaran online itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi mahasiswa yang kalau di kelas itu diam saja. Nah, di kelas saya itu malah pada saat Google Classroom itu rame, banyak pertanyaan. Jadi yang biasanya di kelas anteng malah pada berani bertanya. Asal materi itu saya berikan sebelumnya. Kemudian saya minta untuk belajar, dan itu termasuk untuk kelas besar. Kelas saya ada yang sampai 50, 60, itu juga berjalan dengan baik. Nah, intinya adalah komunikasi. Nah, mungkin memang ada dosen yang kadang-kadang tidak langsung merespon. Nah, dalam hal ini saya minta mahasiswa juga untuk bersabar sebentar. Kalau sudah berkali-kali tidak merespon, tolong sampaikan ke kami, ke Kaprodi atau ke PA. Kemarin memang ada yang sempat terjadi demikian. Jadi kemudian kalau di program studi biologi itu ada koordinator, misalnya koordinator KP, koordinator skripsi, sehingga koordinator itulah nanti yang akan melakukan strategi-strategi khusus untuk menyampaikan ke dosennya. Itu ya Mbak Fatimah, saya rasa menikah Pak Dekan ngaten. Jadi untuk program studi biologi, matur nuwun. Kami tambahkan seluruh proses layanan di kantor fakultas tetap jalan, jadi tidak berhenti untuk keperluan seminar proposal, seminar KP, ujian pendadaran, itu semua jalan. Sidang yudisium juga kami lakukan, jadi kelulusan saudara tidak terpending, lulus pada jadwalnya. Jadi setiap bulan itu kami yudisium, kan 1 mahasiswa, 2 mahasiswa kita yudisium, supaya bisa dilakukan secepat-cepatnya. Termasuk kemarin dalam rapat musyawarah sudah diputuskan, layanan ijazah pun itu dilakukan dalam masa pandemi ini. Di jadwal yang ada di Jogja bisa ngambil ke kampus, yang di luar kota bisa dikirim menggunakan pos tercatat. Biayanya ditanggung oleh UAD. Jadi semua layanan pun tetap, surat-surat itu juga sudah dilakukan secara online. Saya hampir tiap hari tanda tangan surat itu. Surat, transkrip, apa segala macam. Semua kita lakukan. Ada yang terpending layanannya. Mungkin terima kasih Pak Imam dan Bu Listi atas penjabarannya yang sangat panjang ya. Di teman-teman ada Bapak Ibu dari Kaprodi, ada juga Pak Imam, ada juga Pak Agung di siang hari ini. Monggo untuk teman-teman bisa memanfaatkan secara semaksimal mungkin apa yang menjadi kendala teman-teman. Jadi nanti saat kita sudah memasuki kuliah offline, kita bisa maksimal untuk menjalankan kuliah online itu. Seperti itu ya. Kemarin mungkin ada yang bertanya terkait dengan biologi lagi ya, Bu Listi, terkait dengan pembiayaan praktikum. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari fisika juga Pak Damar bisa menjawab
harga dengan kita sudah bayar, tapi kita tidak memakai lab, tidak memakai peralatan dan sebagainya. Depannya seperti apa? Oh, nggih. Mungkin prinsip terima umum kasih. saya sampaikan dulu, Bu Listi. Oh, nggih, monggo, nggih, Pak Imam ini Oke, karena prinsip kebijakan pimpinan. Monggo. Iya. Ya begini. Biaya-biaya yang ini termasuk SPP akan saya sampaikan walaupun tidak ada yang tanya mungkin karena tidak tanya-tanya nanti akan saya sampaikan. Jadi tentang biaya praktikum itu kan sebenarnya bukan hanya penggunaan alat sewa menyewa jora patut juga gitu kan, tetapi ada transfer knowledge, ada transfer skill. Dosen menuangkannya dalam modul, dosen mendampingi, ada asisten dan segala macam itu. Dalam suasana pandemi ini, materi-materi itu tetap disusun, bahkan dosen menyusun lebih intens lagi, bahkan harus memodifikasi modul-modul praktikum yang ada. Sehingga biaya-biaya itu sebenarnya bukan sekedar biaya penggunaan alat lab, tapi biaya untuk transfer knowledge, transfer skill, yang resources-nya antara lain lab, alatnya, bahannya, antara lain modulnya, antara lain macam-macam. Jadi ada banyak komponen, sehingga itu sebenarnya sudah dialokasikan biaya itu. Nah, bagaimana dengan praktikum yang tidak terlaksana sama sekali? Karena tadi saya sampaikan ada beberapa praktikum yang harus hands-on, skill pada alat tertentu. Nah, kami sampaikan bahwa praktikum yang tidak terselenggara biayanya tidak hilang. Kan praktikum tersebut dan mahasiswa cukup KRS dengan tidak nambah biaya lagi. Prinsip umumnya begitu. Nanti hal-hal spesifik mungkin Bu Listi atau Pak Damar bisa menyampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Listi dan Pak Damar. Ya, saya menambahkan sedikit mengenai pembiayaan yang berupa SKS praktikum. Memang itu sepenuhnya ada di dalam kebijakan pimpinan ya. Jadi kalau yang di prodi itu teknis pelaksanaan misalnya seperti penuntun praktikum. Jadi kalau penuntun praktikum memang kami sudah meminimalkan, tetapi untuk semester gasal ini penuntun praktikum kan sudah terdistribusi ya. Kemudian pelaksanaan praktikum yang agak berbeda. Nah, apakah kemudian biayanya dikurangi dan sebagainya, itu kami tidak bisa menjawab. Tadi sudah dijelaskan Pak Imam, karena kalau praktikum itu SKS-nya memang di universitas pembayarannya. Nah, untuk ke depan, itu kebetulan tadi pagi fakultas juga sudah menyelenggarakan meeting ya. Jadi praktikum tetap berjalan dengan beberapa pemodelan. Bisa jadi nanti tetap ada masuk ke laboratorium tapi dengan protokol yang sangat ketat. Nah, untuk pelaksanaan praktikum yang ke depan itu formulanya masih kita rumuskan secara rinci. Secara umum akan tetap kita selenggarakan, tapi mungkin bergiliran karena protokol harus kita patuhi. Jadi dalam hal ini selain komunikasi juga kedisiplinan. Misalnya tadi seperti penelitian gitu ya, mahasiswa memang harus membawa surat kesehatan bagi mahasiswa yang dari luar kota misalnya. Nah, kalau dia melakukan perjalanan yang cukup jauh, maka harus melakukan karantina terlebih dahulu. Nah, ini berarti disiplin. Nah, ini nanti di dalam praktikum juga akan kita terapkan. Yang masuk lab memang benar-benar yang sehat, begitu Mbak. Mengenai biaya, saya kurang bisa, untuk level prodi, hanya berurusan dengan penuntun praktikum. Yang semester gasal sudah selesai, tapi kalau untuk biaya yang lain-lain, itu tadi sudah terjawab oleh Pak Dekan. Gitu ya Mbak Fatimah? Terima kasih atas informasinya, Ibu. Mungkin ini ada tanggapan dari Mas Muhammad Sukri. Oh ya. Mau bertanya menanggapi tadi informasi dari Pak Agung untuk mahasiswa biologi yang dapat melakukan penelitian di lab dengan terjadwal. Apakah mahasiswa yang melakukan penelitian di lingkungan internal kampus juga demikian akan diberi jadwal untuk melakukan penelitian di lingkungan internal lembaga kampus? Nah, itu bagaimana?
Maksudnya penelitian internal lingkungan kampus itu apa ya, Mas Sukri? Mungkin Mas Sukri bisa menjelaskan. Oh ya, terima kasih. Jadi kan Pak, tadi saya menanggapi dari pernyataan Pak Agung, kalau misalnya mahasiswa biologi itu bisa melakukan penelitian di lingkungan kampus itu di lab misalnya, tapi dengan syarat harus terjadwal dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, kira-kira Pak, kalau untuk yang mahasiswa akhir yang melakukan penelitian misalnya di LPPM UAD, apakah juga tetap bisa melakukan penelitian dengan cara mengikuti protokol kesehatan atau bagaimana Pak? Yang dimaksud lab biologi tadi itu begini, penelitian yang membutuhkan penggunaan alat yang alat itu hanya ada di lab. Nah, kami identifikasi ada di lab biologi dan lab fisika. Maka kita jadwalkan untuk dapat masuk ke lab menggunakan alat tersebut dengan menggunakan atau menetapi protokol kesehatan yang ketat supaya tetap dapat melaksanakan penelitian. Untuk penelitian-penelitian yang tidak membutuhkan akses pada peralatan alat yang hanya ada di lab, nah, cara-cara lain yang setara. Misalnya ketika menggali data di instansi tertentu, apakah harus observasi? Oh, yang diobservasi nggak ada ya, kantor libur kan gitu kan. Nah, nanti diganti dengan wawancara misalnya, atau dengan studi literatur misalnya, yang itu bisa dikonsultasikan pembimbing skripsinya. Jadi yang dimaksud Pak Agung tadi adalah penelitian mahasiswa yang membutuhkan penggunaan alat yang alat itu hanya ada di lab. Gitu. Nah, kami identifikasi ada di fisika, ada di SI dan matematik itu praktis hanya menggunakan komputer yang itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan komputer yang ada di laboratorium. Kecuali misalnya tidak punya komputer atau tidak bisa akses komputer di lingkungan terdekatnya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ke dosen walinya. Gitu Mas Sukri. Terima kasih. Jadi ya, saya akan sampaikan, boleh ya? Boleh Pak. Ya, kemarin dalam diskusi dengan pimpinan universitas itu kan mahasiswa mengajukan mendapatkan potongan SPP tertentu. Jadi kami ingin sampaikan begini. Kan alasannya mahasiswa tidak menggunakan segala macam. Ya itu tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga tidak bisa pakai peralatan kampus. Kami pun sambungan internet bayar sendiri, nggak dapat dari gaji kan gitu. Tidak dapat fasilitas dari kampus gitu. Jadi penggunaan alat itu bukan alasan yang tepat, pertama. Yang kedua, alat itu kan sebenarnya hanya pendukung kan gitu. Fasilitas sarana kampus itu pendukung yang diberikan, tetapi tidak dapat kita akses karena oleh satu keadaan tertentu kan begitu. Sehingga beberapa pengeluaran yang sifatnya infrastruktur itu sudah terbayar, sudah dikeluarkan. Beberapa tanggungan kewajiban itu juga sudah harus dilakukan di awal-awal. Sehingga biaya-biaya itu tidak bisa serta-merta sebagai biaya penggunaan pemanfaatan sarana prasarana kampus. Karena proses pendidikan tidak hanya sarana prasarana, tapi ada lingkup atau cakupan pembiayaan yang sangat berarti. Wadah tidak memahami kondisi ekonomi. Oh bukan, Wadah juga memahami. Wadah juga melakukan upaya-upaya efisiensi. Tahun ini parcel lebaran sudah tidak diberikan, beberapa tunjangan juga akan dipotong. Jadi kami pun juga mengalami pengurangan biasanya kita terima di masa-masa yang lain. Terus apakah tidak ada potongan sama sekali? Ada, kemarin sudah disampaikan oleh WR Keuangan kan ya pada pertemuan itu, mungkin sudah di-share juga kepada seluruh mahasiswa bahwa akan ada potongan SPP di semester depan. Kenapa di semester depan? Kenapa tidak semester ini? Macam-macam gitu kan? Karena memang biaya-biaya semester ini relatif sudah ditunaikan. Jadi kewajiban-kewajiban UAD itu juga sudah harus dibayarkan juga di semester ini. Nah, yang bisa dilakukan maka di semester ke depan. Itu pun juga UAD itu bekerja sangat ekstra untuk efisiensi di berbagai macam pengeluaran-pengeluaran yang tidak prioritas. Pertama. Yang kedua, efisiensi juga dilakukan dengan negosiasi dengan pihak-pihak ketiga yang menjadi kewajiban UAD. Masuk pajak itu sampai kemarin saya dapat info, pemerintah tidak memberikan pajak pada institusi pendidikan.
hanya UMKM yang mendapat keringanan pajak, padahal pajak UAD itu saudara tahu miliaran angkanya dalam tahun tertentu, sehingga itu juga menjadi kewajiban UAD yang harus dibayarkan. Belum lagi infrastruktur yang investasi dilakukan UAD itu juga terus harus dilakukan, dan itu semua dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Potongan itu iya, tapi di semester depan. Nah, anak saya juga kuliah. Saya tidak memikirkan untuk minta dispensasi. Ya, bagaimana? Karena ada keberlangsungan. Kalau universitas itu, bayangkan kalau misalnya, oke, dipotong sekian, tapi semester depan kita tidak bisa kuliah lagi. Terus kelanjutan studi mahasiswa itu bagaimana? Ini kan menjadi PR besar. Sehingga pengurangan biaya itu kita lakukan pada batas yang kami, UAD, tetap dapat mendeliver proses-proses pembelajaran di berbagai lini dengan pengeluaran-pengeluaran yang diketatkan, sehingga seminimal mungkin pengeluaran dilakukan, semaksimal mungkin potongan itu diberikan kepada mahasiswa. Terus artinya begini, yang ia bayar. Mengapa? Ya karena itu untuk menjaga kelangsungan. Kelangsungan siapa? Kelangsungan pendidikan kita semua. Semata-mata gaji dosen, bukan hanya itu. Kelangsungan proses pendidikan. Terus bagaimana dengan yang tidak mampu misalnya? Selama ini UAD memberikan kesempatan bagi yang misalnya karena hambatan ekonomi, maka bisa mengajukan dispensasi. Apakah kali ini bisa mengajukan? Tetap layanan itu tidak diputus. Jadi mahasiswa kalau misalnya orang tuanya mengalami kendala sedemikian rupa sehingga pada saat nanti pembayaran SPP mengalami hambatan, nanti ada proses pengajuan dispensasi yang bisa dilakukan. Tetapi bagi yang mampu, saran kami sama, sehingga kita ini bergotong royong. Yang mampu, ayo kita bayar. Supaya apa? Proses pembelajaran tetap berlangsung. Bagi yang tidak mampu, nanti akan tertumpu dan segala macam. Kami tahu persis latar belakang ekonomi mahasiswa UAD, kami punya datanya. Ada beberapa saluran, misalnya pemotongannya sifatnya flat, kemudian ada kesempatan untuk dispensasi dan segala macam itu. Harapannya adalah proses pembelajaran itu tetap dapat kita lakukan. Efisiensi dilakukan semaksimal mungkin, layanan diberikan supaya keberlangsungan proses pembelajaran ini bisa kita jaga, tidak menghambat semuanya. Jadi bukan hanya karena 1-2 hal kemudian semuanya menjadi terhenti, ini kan menjadi masalah besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SPP. Begitu Mbak Fatima. Sebelum saya bacakan pertanyaan nih Pak, mungkin dari sudah Bapak sampaikan tadi, saya sedikit menanggapi Pak, terkait dengan bagaimana upaya fakultas dalam nantinya merangkul mahasiswa yang mungkin ada di zona merah nih Pak. Seperti Jawa Timur itu kan juga meningkatnya sangat pesat sekali. Nah itu kan otomatis ruang gerak dari pekerjaan orang tua itu kan juga terbatasi nih Pak. Kemudian ini kita mau jadi UAS, otomatis kita sudah memikirkan saya dari fakultas sendiri dalam merangkul mahasiswa yang nantinya belum bisa mengejar studi sebelum semester, bagaimana Pak? Iya, ini kan tidak hanya yang terdampak itu kan tidak hanya yang zona merah, zona hijau, kuning itu ya. Dampak terhadap pandemi ini. Jadi saya kira bukan persoalan zona-zona merah dan segala macam itu tadi, karena semuanya kena dampak. Kita yang di Jogja kena dampak, bahkan seluruh belahan dunia yang lain juga kena dampak yang sama. Indikatornya kalau kita baca itu kan dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun-tahun ke depan akan minus. Terus produksi tidak berjalan, konsumsi juga tidak berjalan, artinya penghasilan juga akan berkurang. Ini semuanya sama. Nah, bagaimana upayanya? Itu tadi, kalau terkait dengan kita akan lakukan semaksimal mungkin dengan cara-cara misalnya tadi online yang seminimal mungkin, tidak melakukan tatap muka secara langsung, secara sinkron misalnya. Terus kemudian kalau memang betul-betul mengalami gangguan atau kendala terkait dengan perekonomian dan segala macam itu kan tetap dilayani, tetap diizinkan. Ada
salurannya. Nah, di silang sengkarut kemarin itu karena angka yang muncul di portal tampak seolah-olah naik, kan begitu kan? Persoalannya begini, itu memang saya menilai, saya pernah ikut mengaudit sistem informasi keuangan yang di UAD itu, SPP mahasiswa itu sangat detail komponennya. Kemudian tagihannya menggunakan dasar asumsi. Ketika muncul pertama kali di portal di awal semester, itu sifatnya asumsi. Jika nanti setelah selesai KRS, SKS-nya sudah fix, muncul. Nah, ketika tagihan fix muncul, dari asumsi di awal semester, tak naik, kan begitu. Pas sesungguhnya bukan naik, karena yang pertama tadi itu asumsi. Bawah realitasnya. Asumsinya ambil 20 SKS, ternyata mahasiswa ngambil 24 SKS misalnya. Maka ada 4 SKS selisih ini yang tampak naik, padahal sesungguhnya bukan naik. Muncul belakangan karena rekapnya itu dilakukan setelah S gitu, sehingga di portal menjadi tampak naik. Atau bisa jadi karena misalnya sistem keuangannya belum terkoreksi jumlah. Nah, nanti ketika KRS sudah fix akan terkoreksi, nanti tagihannya akan fix sesuai dengan biaya yang seharusnya. Isu kenaikan itu sebenarnya tidak pernah melakukan kenaikan SPP sejak mahasiswa pertama kali ditetapkan di semester 1. Fix sampai dengan lulus. Kenaikan itu kan di beda angkatan. Kalau beda angkatan ya tentu saja ada perbedaan karena memang dasar penetapan SPP-nya berbeda. Tapi untuk mahasiswa dalam satu angkatan tertentu, sejak semester pertama hingga lulus tidak ada perubahan atas komponen DPP-nya. Kemudian ada beberapa komponen itu ya yang saya lihat yang angkanya ada yang seperti KKN itu kan hanya beberapa semester, tidak sampai semua semester. Terus jadi ada beberapa komponen seperti itu. Jadi di portal itu yang saat ini muncul saya kira sudah fix karena KRS-nya sudah terekap. Yang mungkin berbeda itu ketika misalnya itu tadi dulu waktu awal semester dasar asumsinya 20 SKS, mahasiswa mengambil lebih dari itu. Tentu saja akan ada kenaikan. Karena kenaikannya itu akibat oleh perbedaan pengambilan SKS. Jadi upaya untuk fakultas dalam merangkul mahasiswa yang mungkin besok belum bisa bayar nih Pak untuk persiapan UAS. Nah itu apakah dari dosen pembimbing itu nanti akan aktif untuk menanyakan terkait dengan hal-hal itu atau seperti apa nantinya Pak? Kalau kita tanya satu persatu kan nanti malah merepotkan ya, membutuhkan waktu yang sangat banyak. Saja nanti melalui dosen wali atau nanti melalui kaprodi itu. Dari masing-masing mahasiswa. Berarti yakin nanti bersama-sama. Gimana Mbak Fatimah? Dosen pembimbing ataupun kaprodi ya? Oke, tentang terkait dengan upaya fakultas itu tadi merangkul mahasiswa yang memang mungkin belum bisa bayar untuk beberapa bulan terkait dengan oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Feni Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Pak Ibu dosen maupun teman-teman semua. Saya bertanya untuk uang SPP tahap 2 ini berarti bisa dibayarkan sekarang hingga tanggal 3 Juli nanti dengan besaran yang tertera di bawah. Suaranya terputus, saya baca langsung aja dari komen ya. Feni, oh ya ini Feni tadi sudah saya sampaikan ya, yang di portal saya hampir yakin sekarang sudah fix angkanya yang di portal itu karena KRS-nya sudah terekap. Kemudian Fatih, form penilaian dari TU ya bisa diminta, nanti ada nomor layanannya yang bisa diakses. Nanti cek di Instagram FAS itu ada nomor staf kami. Mungkin minggu-minggu depan akan kita jadwal, tapi juga saya pikir datang ke kampus itu bukan solusi. Saya pikir online tuh saat ini masih solusi yang terbaik. Kemudian nanti kontak nomor layanan di TU ya untuk
kebutuhan administrasi. Di atasnya Fatih itu kok terpotong ya sebentar. Masih ada komentar nggak satu bisa? lagi, Pak. Iya, Mbak sebentar di Nidala. atasnya Fatih itu. Ya, oh ya, di belakangan ya. Berkaitan kelanjutan skripsi di lab yang diutamakan lebih dahulu bagi mahasiswa. Apakah ada batas untuk penelitiannya atau tidak? Karena ada mahasiswa yang memakai jadwal waktu tertentu kapan UNEM. Kampus dan dalam penelitian. Ya, jadi untuk penggunaan alat yang ada di lab, nanti konsultasikan dengan dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan koordinasi dengan kepala lab untuk penjadwalan penggunaan labnya. Skripsi sudah kami bahas juga di dalam rapat pimpinan bahwa ada kondisi-kondisi yang harus tidak semuanya harus selesai di lab misalnya. Kalau bisa dicukupkan dengan menggunakan data simulasi ya data simulasi, atau ketika ada studi literatur yang setara ya kita bisa menggunakan studi literatur yang setara. Jadi alat lab itu hanya salah satu cara saja untuk menggali data, begitu ya. Nanti Mbak Dida ini sudah dijawab Agung, melihat komunikasi dengan dosen pembimbing skripsinya nanti akan didiskusikan dengan kepala untuk penjadwalannya. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi, ataupun ada dari Bapak Ibu Kaprodi yang mau disampaikan untuk mahasiswa di prodinya. Sebentar saya tanya dulu ya, ini komentar nggak bisa di-scroll ke atas ya? Bisa, Pak. Tadi kok di atas ini tadi ada pertanyaan yang saya rasa kok belum terjawab. Saya nggak bisa scrolling. Bisa kok, Pak. Bisa. Coba bacakan di atas Feni itu apa? Di atas Feni Pramadita itu ada. Ya. Oh, form penilaian. Oh, di atasnya lagi. Form penilaian tadi sudah. AP yang sudah dilaksanakan tadi kayaknya udah, Pak. Oh, sudah ya? Ini tadi sudah jawab. Oh ya, oke. Kemudian potong di komputer saya. Okay. Semua, Pak. Ya. Oke. Mungkin terakhir, Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan. Ya. Mungkin ada pesan dari Fakultas untuk mahasiswa FAS-UAD, Pak. Ya. Ini memang situasi yang tidak mudah, tapi kita harus yakin kalau kita lakukan bersama-sama, kita akan mampu melewati atau melampauinya. Memang tidak sekedar melampaui, tapi harus melakukan adaptasi, cara-cara baru yang berbeda, yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, dan itu harus menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Sebenarnya dalam proses adaptasi kebiasaan baru itu kan hal yang memang kita harus survive ya. Salah satunya ya beradaptasi itu. Cara-cara belajarnya, cara-cara struggle ya, bertahan itu tentu harus ekstra dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi kalau kita secara bersama-sama sebagai jamaah bergotong royong, saya yakin kita mampu untuk melampaui masa pandemi ini dengan baik, dan yang jelas bahwa masa depan itu ya akan terus berlalu waktunya. Nanti karena pandemi ini kita tidak harus beristirahat karena pandemi ini, dan kita harus harus kita lakukan bersama-sama, saling dukung, itu saya kira sebagai penutup. Pak, terima kasih. Boleh menambahkan sebentar? Boleh menambahkan sedikit, Mbak? Oke. Minta waktunya sebentar, Mbak Fatimah. Hanya sedikit masukan saja. Mungkin untuk kedepannya forum-forum seperti ini, online ini digalakkan lagi. Misalnya nanti bisa mengundang alumni atau apapun. Jadi biar ini saya lihat pesertanya cukup banyak. Ada 51. Wah, ini kalau forumnya offline mungkin sedikit kurangnya. Iya. Jadi bebas gitu ya pertanyaannya. Apa sih yang di pikirannya gitu ya. Mungkin forum alumni, mungkin mengundang siapa, atau forum apa nanti
digalakkan lah. Nah ini mohon izin Mbak Imam, tadi prodi matematik ngerekam ini nanti akan kita upload di YouTube gitu guys. Jadi biar Siap, nanti Pak. kalau nggak yang datang itu biar bisa selesai begitu. Nah kemarin memang di prodi matematika meminta ada forum online begini Pak. Jadi makanya kalau di FAS juga nggak Pak ya oke lah, mesti tetap ada juga nggak apa-apa misalnya. Jadi saya usulkan kalau bisa ada forum seperti ini lagi. Ini forum alumni kah atau forum jejaring apa gitu ya, mungkin dari teman-teman DPM yang lebih tahu nanti, biar komunikasi itu tetap jalan, tidak hanya secara offline tapi online juga jalan gitu. Jadi kedepannya mungkin diperlukan forum-forumnya seperti ini lagi. Begitu. Sedikit saja Pak. Pak, atas masukannya mungkin akan kita pertimbangkan, mungkin bisa kita membuat forum seperti ini dengan dosen universitas lain supaya teman-teman punya pandangan yang lain terkait dengan UNB mungkin atau UNB atau universitas-universitas yang lain yang mungkin teman-teman juga belum tahu kondisi di sana seperti apa. Pak Imam. Ya, mungkin baik, terima kasih Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa semuanya atas waktunya dalam silaturahmi pada siang hari ini. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai yang baik. Semoga segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan saya maaf yang sebelumnya. Saya tutup forum pada siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.